Saudara, merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di tanah air tidak hanya membuat resah para peternak dan pedagang hewan. Penjual rujak cingur sapi di Surabaya, Jawa Timur juga ikut terdampak. Omset mereka menciut karena minat pembeli yang berkurang. Penyakit kuku dan mulut tengah menyerang ratusan ternak sapi di Jawa Timur. Akibatnya, penjual rujak cingur yang menjadi salah satu kuliner khas kota Surabaya juga ikut kena getahnya. Mariati, yang berjualan rujak cingur di Jalan Jolotundo, Surabaya sejak tahun 1977 ini salah satunya. Memang, rujak cingur, seperti namanya, adalah rujak yang dibuat dari cingur atau irisan moncong sapi yang direbus berjam-jam hingga matang dan lunak. Gara-gara wabah penyakit mulut dan kuku yang merebak, Mariati kini kesulitan mendapatkan cingur atau bagian moncong sapi dari rumah jagal langganannya. Minat pembeli juga ikut merosot. Jika dalam sehari biasanya ia bisa menghabiskan 6 hingga 8 cingur sapi, namun kini berkurang hingga hanya sekitar 3 cingur sapi saja. Ya nggak tahu mulai nggak ada yang itu. Yang beli biasanya banyak melalui Gojek, Grab itu sudah berkurang. Sangat berkurang. Sekarang kurangnya berapa persen? Banyak mas, biasanya cingure 6, sekarang tinggal 3. Walaupun Mariati mengeluhkan minat pembeli yang merosot, pelanggan restorannya tetap ada. Sebagian penikmat kuliner ini tak khawatir, karena pada dasarnya penyakit mulut dan kuku ini tidak akan menular ke manusia. Enggak sih, enggak khawatir. Ya karena setahu saya kan wabah ini enggak menular ke manusia ya. Jadi wabah ini pun penyakit ini pun akan hilang ketika dagingnya diproses dengan benar, dimasak dengan benar. Jadi enggak ada kekhawatiran. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga mengimbau masyarakat untuk tidak perlu panik, karena daging hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku tetap aman dikonsumsi, kecuali bagian jeroan dan yang terpapar langsung oleh virusnya. Hewan juga aman dikonsumsi jika sudah dimasak matang, karena virus yang ada pada hewan akan mati jika dimasak dan terkena suhu tinggi. Yang paling penting juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Dan daging yang terkena PMK masih bisa dimakan, kecuali jeroannya. Ya, jeroan dan tentu saja yang terkontaminasi langsung dengan bakteri. Yang lain bisa dimakan. Penyakit mulut dan kuku ini tak hanya rawan menyerang sapi, tetapi juga menyerang mamalia lain seperti kerbau, unta, kambing, domba, dan babi. Tim Liputan, Kompas TV.